Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati. Saya mahasiswa dari Universitas Mercubuana, program studi manajemen S1 di kelas Sistem Informasi Manajemen dengan dosen bernama Bapak Harefan Arif SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sistem informasi dengan Enterprise Resource Planning atau ERP dan juga System Application and Product in Data Processing atau SAP. Apa yang dimaksud dengan SAP? SAP adalah produk perangkat lunak atau software ERP yang mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai macam aplikasi bisnis, di mana setiap aplikasi mewakilkan setiap area bisnis tertentu. SAP menggunakan sistem transaksi terkini dan transaksi tersebut dilakukan secara real-time. SAP, System Application and Product in Data Processing, juga dapat didefinisikan suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software Enterprise Resource Planning (ERP), yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Sejarah dan perkembangan SAP. SAP telah berkembang dari perusahaan yang kecil, perusahaan menengah sampai menjadi perusahaan berkelas di dunia internasional. Saat ini, SAP adalah salah satu pemimpin software perusahaan terbaik di dunia dengan adanya kolaborasi dan solusi bisnis antar perusahaan. Tahun 1970 sampai dengan 1979, pada tahun 1972, 5 orang pencipta SAP dari mantan karyawan IBM, yaitu Dietmar Hopp, Hans Werner, Hector Hasso-Plattner, Klaus Kayra, dan Klaus Wellenreuther, memulai sebuah perusahaan baru bernama Sistem Aplikasi dan Produk di dalam pengolahan data Mannheim, Jerman. Pada tahun 1990 sampai dengan 1999, SAP R3 secara resmi muncul 6 Juli 1999 dan diberi nama SAP ERP. Konsep client-server yaitu tampilan seragam dari grafis antarmuka, penggunaan konsisten dari penghubung database, dan kemampuan untuk menjalankan di komputer yang berbeda dari suatu vendor ke vendor lain dengan adanya persetujuan. Pada tahun 2000 hingga sekarang, dengan internet, maka pengguna akan menjadi fokus dari aplikasi perangkat lunak dengan mengembangkan SAP Workplace dan melapisi ide suatu portal perusahaan sehingga mendapatkan peran khusus untuk akses informasi. Saat ini, lebih dari 12 juta pengguna setiap harinya bekerja dengan SAP Solusi. Sekarang, terdapat 121.000 pengguna di seluruh dunia, lebih dari 1.500 mitra SAP, lebih dari 25 industri solusi bisnis yang spesifik, dan lebih dari 41.200 pelanggan di 120 negara. SAP adalah dunia ketiga terbesar vendor perangkat lunak secara independen. Tujuan penggunaan SAP untuk mengurangi jumlah biaya dan waktu yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji semua program yang terdapat di dalam perusahaan. Untuk itulah, banyak perusahaan beralih ke penggunaan tool-tool yang terdapat di aplikasi SAP ini. Keuntungan dari penggunaan aplikasi ini adalah dari kemampuan level integrasi SAP itu sendiri yang sangat tinggi antara aplikasi-aplikasi individu sehingga menjamin konsistensi data terhadap sistem dan perusahaan implementor. SAP merupakan sebuah perangkat lunak yang sangat mudah digunakan dengan tampilannya sangat sederhana sehingga perubahan persyaratan bisnis dapat dilakukan dengan cepat menggunakan sekumpulan program umum lainnya. Penambahan program sumber menggunakan user access, perangkat seperti variasi layar untuk melakukan peraturan terhadap atribut field, baik itu untuk disembunyikan, ditampilkan, ataupun dijadikan file utama pada perangkat komputer yang kita gunakan. Modul-modul aplikasi SAP. Yang pertama, Financial Accounting, mencakup standar accounting, cash management, general ledger, dan konsolidasi untuk tujuan financial reporting.
Selanjutnya, controlling mencakup cost accounting mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa profitabilitas. Lalu, sales and distribution membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan, customer order, proses sales, shipping, dan billing. Human Resource Management mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. Lalu, Production Planning membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi manufacturing suatu perusahaan. Selanjutnya, Production Planning membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi manufacturing suatu perusahaan. Lalu, Material Management membantu menjalankan proses pembelian, procurement, dan pengelolaan inventory. Lalu, Quality Management membantu mencek kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistik. Selanjutnya, Asset Management membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed asset melalui proses asset accounting tradisional dan technical asset management sampai ke investment controlling. Lalu, plans maintain suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Selanjutnya, yang terakhir, project system mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pengerjaan, dan kontrol. Lingkungan SAP. Yang pertama, sistem pengembangan adalah lingkungan di mana sebagian besar implementasi berada pada lingkungan sistem ini. Yang kedua, sistem penjaminan kualitas adalah lingkungan di mana semua pengetesan akhir berada pada lingkungan ini sebelum dijalankan di dalam lingkungan produksi. Yang ketiga, sistem produksi adalah lingkungan di mana terlaksananya sesuai aktivitas bisnis sehari-hari. Lingkungan ini juga merupakan klien untuk semua pemakai terakhir menjalankan fungsi pekerjaan seharian. Bidang karir dalam lingkup SAP. Yang pertama, fungsional. Berhubung dengan fungsi ERP, biasanya orang dengan latar belakang keuangan untuk modul FICO, untuk orang berlatar belakang HRD untuk modul HR, ataupun orang teknik untuk modul PP dan PM. Atau orang di luar bidang tersebut bisa menjadi fungsional dari SAP. Fungsional berhubungan dengan proses desain bisnis dari ERP itu sendiri. Untuk persoalan desain ini dikategorikan sangat penting, karena proses pembelian barang pabrik mobil dengan pabrik motor tentunya memiliki flow yang berbeda satu dengan lainnya. Yang kedua, ABAPers, programmer. Dengan nama lain programmer, ini pastinya diisi oleh orang-orang yang berlatar belakang programming. ABAPers bertugas membuat report atau kostumi terhadap sistem SAP. ABAP merupakan bahasa pemrograman yang dibuat sendiri oleh SAP. Dengan kemampuan dasar programming, orang yang berlatar belakang manajemen juga bisa mengampu bidang ini. Yang ketiga, basis. Bahasa mudahnya adalah seorang administrator dari sistem SAP. Basis inilah seorang yang membuat user, roles, dan profile, mengatur tindakan keamanan, mengatur jalannya penjadwalan sistem, mengatur pengaturan sistem, dan berbagai pekerjaan admin lainnya. Dengan dasar pembuatan SAP yang diperuntukkan untuk manajemen, tentunya bidang ini juga sangat terbuka bagi seorang yang berlatar belakang manajemen. Penggunaan SAP di Indonesia. Di negara Indonesia, SAP sudah diterapkan sejak tahun 90-an. Penerapan SAP pertama kali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti Indofood, Astra International, dan Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Baru setelah itu, diikuti oleh beberapa perusahaan lainnya. Sampai saat ini, ada banyak perusahaan yang menerapkan ERP di Indonesia. Di antaranya Telkomsel, Daihatsu Motor, Bluebird, Aqua, United Tractor, Pertamina, Bentol Prima, dan lainnya. Penerapan modul SAP yang digunakan oleh setiap perusahaan pun bervariasi, mulai dari penggunaan hanya di sales distribution saja hingga di bagian financial accounting. Untuk menerapkan program SAP ini, kita bisa bermitra dengan SAP Gold Partner. Keunggulan dan kekurangan aplikasi SAP. Beberapa keunggulan dari produk SAP adalah sebagai berikut.
Yang pertama, merupakan suatu nilai tambah yang memiliki nilai yang tinggi, di mana perusahaan dapat menggabungkan dan mengembangkan semua modul-modul aplikasi yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, SAP menghubungkan semua lini produksi dan seluruh departemen perusahaan. SAP R3 merupakan software yang dinamis, di mana semua menu dan tampilan program dapat di-customize, dimodifikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman ABAP yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 3. SAP memiliki modul-modul yang saling terintegrasi dan bisa dibuat dan dipecah-pecah sesuai kebutuhan bagian terkait dalam perusahaan. Yang keempat, salah satu keunggulan SAP R3 lainnya adalah pembuatan user interface dengan menggunakan bahasa pemrograman yang lainnya seperti Java, PHP, Visual Basic, ASP, VB, Net, Lotus, Script, Delphi. Yang kelima, SAP merupakan penguasa pasar produk ERP saat ini. Yang keenam, SAP mendukung transaksi e-commerce melalui internet dengan pemanfaatan dukungan e-commerce melalui modul supply chain management yang terintegrasi dengan para pelanggan SAP lainnya melalui internet, sehingga dapat menghemat biaya, waktu, dan sumber daya lainnya. Di samping keunggulan-keunggulan tersebut, produk SAP memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, biaya investasi dan maintenance yang relatif mahal. 2. Dalam melakukan implementasi, perlu adanya kelengkapan data entry dan batas waktunya yang menuntut kedisiplinan tinggi para pengguna user. Yang ketiga, perangkat lunak yang cenderung memiliki tingkat kompatibilitas dalam pelaksanaan implementasi. Yang keempat, biaya perangkat lunak yang relatif mahal, terutama ketika mengakui jasa profesional yang tinggi. Yang kelima, pelaksanaan implementasi aplikasi yang memiliki risiko tinggi. Yang keenam, tingginya biaya perawatan perangkat lunak dan biaya upgrade software. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.